Tapi kalau misalnya aku kayak ke luar negeri gitu ya, Hmm. misalnya aku jalan-jalan Hmm. lagi jalan-jalan di mana gitu, Hmm. terus aku kayak suka ngomong sih sama Mas Reski tuh, Hmm. "Ih, kayaknya seru deh kalau misalnya aku kayak kerja, pokoknya aku kalau misalnya ke luar negeri aku kayaknya akan jadi, ini barista kopi deh, atau aku jadi kayak, kalau misalnya di hotel aku Hmm. akan yang selalu bikin omelet untuk orang-orang." Aku bilang kayak gitu. Oh, jadi Halo Tribuners, balik lagi di konten Sparring Seleb sama gue Bayu Indra Permana, dan di depan gue udah ada Citra Kirana. Hai. Selamat datang Kak Citra Kirana Thank di you. Sparring Seleb. Si paling ya. Oke, Tribuners, mumpung di sini juga ada Kak Citra Kirana, kita mau kulik-kulik gimana sih kehidupan Kak Citra sebagai seorang seleb. Oke, Seleb banget pokoknya, sebagai artis peran, artis sinetron, dan sekarang di film. Yang pengen aku tahu dari seorang Citra Kirana menjadi seleb di titik sekarang ini nih Kak, sebuah perjuangan Kak, takdir, atau malah keberuntungan buat Kak Ciki, atau ketiga-tiganya malahan? Ya pasti tiga-tiganya lah ya. Oh, karena kan kalau yang namanya takdir kan udah nggak bisa maksudnya ya udah takdir kita gitu. Bahkan waktu kecil juga mungkin ya aku juga nggak kepikiran kalau ada di posisi saat ini. Tapi sih waktu kecil sih kalau ditanya mau jadi apa sih, pengennya jadi artis ya. Oh ya? Iya, selain jadi artis pengen jadi pramugari. Cuma itu kecil umur berapa? SD kali ya. Oh, 6 tahun? Iya, SD itu tuh aku udah kalau ditanya pengen jadi pramugari atau enggak artis. Wow. Karena aku ngeliat kakakku, dia kan model waktu itu di Bandung. Terus aku suka diajak, ayo anterin aku show yuk. Terus aku suka nungguin dia di bawah panggung, dia show gitu. Aku ngeliat dia kayak, ih kok cantik banget sih, pakai baju bagus, di make up, udah gitu semua orang kayak terpana gitu ngeliat dia kan show. Aku kayak, aku pengen gitu. Akhirnya sama kakakku lah mulai diajak terjun ke dunia entertainment ini gitu. Didaftarin untuk ke pemilihan model gitu. Umur berapa itu? 13 tahun. Oh, itu berarti pertamanya kalau Kak Ciki sinetron dulu atau FTV dulu atau iklan dulu? Aku tuh waktu awal kan Gadis Sampul. Terus FTV, iklan, baru sinetron. Oke, di FTV itu berarti di umur 13 tahunan itulah, 13-14 tahun, Gimana Kak bisa dapat FTV pertama tuh, castingnya prosesnya gimana? Casting. Aku tuh termasuk yang rajin casting sih. Oh iya? Jadi semua casting kalau ada callingan tuh, dulu kan masih zamannya callingan dari agensi mana gitu segala macem tuh aku datengin sama mamaku dari Bandung. Dulu belum pindah kan, masih di Bandung. Bolak-balik tuh. Masih di Bandung, ke Jakarta tuh kita naik bis. Terus di Jakartanya kita ngeteng-ngeteng aja gitu untuk untuk ke PH-nya segala macem gitu tuh kita berjuang banget. Itu salah satu perjuangannya gitu ya. Terus ya udah kayak apa langsung dapat? Enggak dong, enggak langsung dapat. Pernah suatu waktu kayak ke salah satu PH jauh-jauh dari Bandung, kita udah naik bis, bahkan aku udah bawa baju ganti sebenarnya karena kan udah pasti lusuh banget kan. Pas di tempat PH-nya tuh kayak kita izin untuk ganti baju dulu ya supaya pakai baju yang bagusan gitu, karena kan cuma pakai kaos doang. Udah nggak usah, ayo biar cepet aja katanya gitu. Kayak diburu-buru, akhirnya aku juga kayak aku tadi pengen nyatok rambut dulu gitu kan, biar cantik gitu. Udah nggak usah kayak hektik banget, cepet. Akhirnya udah dikasih skrip, terus aku coba, emang baru banget sih itu di situ. Terus dibilang ini, belajar lagi ya, nanti baru kalau udah pintar baru datang lagi kan gitu. Terus aku kayak mama kayak, ya ampun, kita jauh-jauh dari Bandung, di situ nggak nyampe 5 menit loh mah. Iya nggak apa-apa udah. Tapi itu nggak bikin aku nggak putus asa sih, karena mamaku tuh salah satu orang yang sangat mensupport banget. Jadi semua keluarga itu peran yang sangat penting buat aku di dunia entertainment ya. Disupport banget mamaku yang selalu bikin aku semangat, selalu nggak pernah capek walaupun akunya juga lagi capek tuh. Mamah yang ayo mau nggak, tapi nggak pernah memaksa juga ya. Mama tuh tipe yang mau nggak ada callingan ini nih, kamu mau nggak? Boleh, ayo gas casting gitu. Tapi dapat kuatnya mental dari mana Kak Ciki? Umur belasan tahun dapat penolakan, tapi masih mau, aku mau menyerah itu karena nggak tahu ya, karena emang udah pengen banget? Karena pertama pengen, terus kedua tuh aku juga disupport sama keluarga gitu. Jadi mamahku tuh kayak selalu yang nguatin banget, kayak udah nggak apa-apa, kita coba lagi aja, ayo mama temenin, mama anterin. Mamaku tuh dulu waktu aku syuting tuh seharian nemenin aku. Mau aku pulang tengah malam itu mama tuh selalu standby di lokasi.
Sampai umur berapa tuh? Kayaknya sampai sebelum aku nikah ya. Aku nikah 2019, kayak 18 masih? Oh enggak sih. Enggak. Waktu itu pokoknya lama lah, cukup lama lah mama nemenin aku. Bahkan ya teman-teman aku di lokasi syuting tuh ya udah tahu, udah kenal deket sama mama juga karena tiap hari nemenin syuting kan. Gitu. Dan ketika dapat FTV pertama gimana kan rasanya? Seneng banget. Kalian berdua saya happy apa dengan perjuangan bolak-balik? Seneng banget. Aku sih sama mama seneng banget ya. Bahkan dulu tuh aku nggak ngerti kayak ayo sekarang take close up ya. Close up itu apa ya? Ayo kita take master dulu nih. Loh kan tadi udah. Iya diulang lagi. Loh gimana sih, jadi aku harus 2 kali gitu. Iya. Oke. Terus dulu tuh aku kalau misalnya acting nggak bisa diem, aku selalu kayak limbung gitu loh. Oh iya. Jadi kayak sampai si sutradaranya kesel gitu sama aku, bisa diem nggak, kakinya tuh harus yang jejak gitu, karena kamu diem aja, nggak usah yang kayak lagi ngomong tapi aku gini kiri kanan karena kan lumayan agak repot buat si kameramennya kan. Lucu banget. Karena aku grogi gitu loh kayak ngilangin grogi dengan gerak-gerak ya. Oh gitu ya. Terus kayak kalau adegan nangis juga susah banget dulu. Gitu deh, seru lah. Tapi di FTV pertama udah dapat peran atau masih cameo, atau perannya siapa, jadi temannya si temen gitu. Oh iya, gimana? Masih jadi temannya teman. Bahkan pernah yang seharian aku datang dari jam 9 pagi. Datang dari jam 9 pagi cuma untuk 1 scene karena dia lagi promo sinetron. Untuk 1 scene adegannya cuma kayak hai gitu dong, hai gitu. Ngegodain si cowoknya, hai gitu, ngegodain peran utamanya. Aku datang jam 9 pagi, itu aku baru take jam 5 subuh. Ya Allah. Jadi 9 pagi sampai sore, sampai malam, sampai jam 5 subuh aku bukan tengah malam lagi ya, bukan. Iya. Itu aku kayak ya Allah, dan kita tuh dan dulu kan karena aku masih ya bukan siapa-siapa ya gitu ya. Nunggunya itu di luar, jadi bukan di termasuk yang si ruangan gitu tuh enggak. Jadi di luar gitu. Kayak yang aku mobil pun belum punya, jadi nggak bisa nunggu di mobil. Jadi ya rame-rame lah sama teman-teman yang lain, tapi di luar gitu kayak sedih banget ya. Tapi itu salah satu perjuangan sih. Iya. Kalau diingat-ingat kerasa banget ya gimana. Kerasa banget. Dan berapa lama tuh berarti di FTV sampai dapat sinetron? Berapa tahun? Setahun aja atau? Alhamdulillahnya ya nggak lama sih. Alhamdulillahnya aku dipercaya untuk masuk ke salah satu sinetron. Terus di tahun yang sama apa beda tahun sama yang? Kayaknya beda tahun sih, beda tahun. Tapi nggak ya, kayaknya kurang lebih 3 tahunan lah. 3 tahunan, terus akhirnya aku masuk ke salah satu sinetron yang udah tayang. Dari situ mulai terus aja. Kalau di sinetron pertama itu udah dapat peran atau masih? Alhamdulillah udah dapat peran tuh di sinetron. Karena di FTV-nya akhirnya bisa jadi peran utama. Seneng banget. Berarti kita modelnya dari peran utama di FTV jadi di sinetron dapat peran. Apa langsung peran utama? Enggak, jadi temennya tetap. Temennya temen dulu. Berapa episode yang kalau sinetron pertama? Sinetron pertama tuh lumayan cukup panjang sih. Berapa ya? Gak tau, aku lupa deh. Tapi justru dulu aku tuh antagonis perannya. Oh iya? Dulu aku awal sinetron tuh perannya antagonis. Berapa judul sinetron yang di antagonis? Aku ada 2 judul sinetron yang antagonis, tapi dua-duanya panjang. Dua-duanya 300 episode sama 700 episode. Gak nyangka ya. Barulah aku di protagonis di yang tukang bubur naik haji. Itu kan panjang banget, 5 tahun kan gitu. Oh sebelum itu tuh antagonis. Antagonis banget. Waduh. Tapi udah ada peran dong mati ya? Udah. Gimana seorang Citra ngerasain pertama kali syuting stripping? Kaget nggak sama mungkin jadwalnya, mungkin polanya? Kaget lah pasti awal-awal kan dulu iya, kalau drop mah pasti ya kayaknya bukan pemain sinetron stripping kalau yang badannya nggak drop ya. Kalau nggak diinfus di lokasi gitu ya, karena kalau zaman dulu kan syutingnya belum termasuk yang syuting sehat jam 12 pulang ya. Jam 12 malam pulang tuh sebenarnya udah termasuk syuting sehat loh. Kalau dulu tuh kan pulangnya subuh. Ya kan jam 5 subuh, jam 3 subuh gitu. Mulai lagi pagi lagi jam 10, sedangkan kan ya itu kurang lah tidur ya. Nggak tidur cukup gitu. Jadi ya itu merasakan juga sih aku. Pulang pagi gitu. Sempet ada momen di mana kayak dunia acting bukan dunia aku deh. Ada pernah gitu? Enggak sih, tapi enggak. Aku malah merasa kayak ya kayaknya ini duniaku deh gitu. Aku seneng ada di dunia entertainment ini gitu. Dan mulai ketika mulai dapet yang panjang kayak di tukang bubur naik haji yang sampai 5 tahun, ada rasa kaget kah atau ngerasa
oke nih waktunya enjoy dan ngegeber full-fullan nih. Ya kalau untuk kita nabung sih ya, kalau stripping itu sih alhamdulillah ya, maksudnya ya nggak bisa dibohongin, tiap hari kita dapat pemasukan gitu ya, tiap episode. Bahkan kan waktu pas Tukang Bubur Naik Haji tuh kita sehari bisa ngerjain 5 episode loh. Jadi memang tayangnya tuh sampai 4 jam dulu gitu. Jadi untuk nabung sih seneng banget. Tapi kalau untuk waktu mungkin yang lebih hilang jadinya, waktu sama keluarga, nggak bisa liburan gitu. Tapi ya itu pilihan sih. Mungkin pada saat itu ya aku pengen kejar untuk bisa nabung dulu, pengen bisa dapetin apa yang aku mau, bisa beli apa yang dibutuhin gitu. Waktu yang di Tukang Bubur Naik Haji usia Kak Citi berapa? Berapa ya? Kayaknya 17-an deh. Oh iya, emang secara fisik juga masih enak lah ya. Iya, masih aman sih. Dan apa yang dirasa sama Kak Ciki ketika udah dapet sinetron, apa kayak oh ternyata ini yang aku impian, enak juga ya kerja sebagai artis kayak gitu, ada di TV. Ya enak nggak enak sih sebenarnya ya, tapi ya tetap harus disyukurin ya itu semua ya. Enaknya pasti ya kita bisa berpenghasilan, ya kan, kita bisa berdaya, punya uang sendiri, bisa nabung, bisa bantu banyak orang gitu, bisa beli apa yang kita mau. Ya mungkin kalau nggak enaknya kehabisan waktu, ya kan, mungkin waktu sama keluarga, terus mungkin kayak ya harus selalu terlihat happy depan banyak orang, ya kan, ada yang minta foto kita harus selalu melayani yang oke, gitu kan. Iya itu sih. Kalau sampai sekarang apa yang bikin Kak Ciki kayak ngerasa aku tetap mau di dunia acting, nggak mau ditinggalin meskipun sudah sudah berkeluarga gitu? Iya, ini yang membesarkan aku sih gitu, yang bisa bikin aku sampai sekarang ini aku punya apa yang aku mau ya karena dari dunia ini. Jadi mungkin aku nggak akan meninggalkan 100%, tapi mungkin lebih memilih kali ya sekarang gitu. Jadi mungkin kayak sekarang udah berkeluarga, aku udah punya suami juga kan. Tetap kan kodratnya sebagai seorang perempuan kan ya harus di rumah, terus maksudnya sama keluarga, melayani suami gitu. Jadi ya kalau misalnya ada kerjaan yang memang diizinkan, kata suamiku ya udah nggak apa-apa, ambil aja gitu sih, itu aku go aja sih. Karena emang ya maksudnya alhamdulillahnya juga aku punya suami yang dia juga support dan dia juga ada di dunia entertainment kan, jadi tahu gitu mana yang worth it apa iya. Berarti buat sekarang ini emang Kak Ciki fokusnya di film dulu kah, atau kayak sinetronnya kayak karena terlalu banyak minta waktu agak gitu? Kalau sekarang sih lebih fokus ke film dulu sih. Kayak kemarin ada banyak juga sih, dari kemarin ada yang tawaran-tawaran sinetron gitu, cuma karena aku tuh kayak apa ya, karena ada anak kali ya, jadi pengennya ngabisin waktu sama anak terus gitu. Walaupun mungkin anakku juga bisa aku ajak ke lokasi syuting gitu, biasanya kan suka gitu juga kalau syuting film, tapi pengen kayak ngelihat dia main sama temen-temennya, aku ada di situ, ngelihat kayak anakku sekolah aku bisa antar, jemput gitu sih. Jadi dibalik ya, bukan anak yang ngikutin ibu, tapi ibu pengen ngikutin anaknya. Iya, pengen lihat tumbuh kembang dia gitu. Terakhir syuting sinetron kapan nggak Gak? Syuting sinetron terakhir kapan ya? Sempet sih masuk ke sinetron, tapi yang udah tayang, tapi cuma memang kontraknya 20 episode aja. Jadi kayak ya udah deh, coba deh, karena ditawarin cuma 20 episode, boleh deh aku masuk gitu. Terus, Tukang Bubur juga, Tukang Bubur Naik Haji juga, tapi yang kayak di versi baru gitu. Jadi aku cuma kayak cameo aja. Terus gimana pas baik ke 20 episode itu kerasa kayaknya emang belum mau dulu deh atau gimana? Ya tetap kan itu rezeki yang harus disyukurin ya. Tapi kalau boleh pilih sih pengennya memang yang udah pasti aja lah, kayak misalnya film yang udah ketahuan 20 hari syuting gitu. Ya udah kita bisa izin 20 hari syuting. Ketahuan series kan juga sekarang series ada tuh, tapi udah ada mungkin Kak Ciki atau series sih belum sih. Kalau film apa emang Kak Ciki juga agak buat sekarang ngebatasin kah atau gimana? Film enggak sih, film kalau selama ceritanya bagus, terus jadwal syutingnya juga pas sih aku masih mau kalau film. Tapi apa drama aja pengennya? Enggak horror sih. Belum ada. Kayak aku belum pernah ngeliat Kak Ciki main horror deh. Horror dulu waktu pas berhijab sih, belum berhijab ada 2 film aku horror malah. Dulu ya. Kalau udah berhijab nggak tahu deh, masih ada nggak sih film horor hijab masih ya? Jadi ibu film Amnus juga horor sebenarnya. Amnus horor buat ibu-ibu. Buat ibu-ibu ya. Sebenarnya itu termasuk horor, cuma horor yang beda ya. Iya. Dengan semua pencapaian dan apa yang udah Kak Ciki jalanin, Kak, kalau kita ngebayangin Citra Kirana di Another Universe,
profesi, bukan sebagai seorang artis peran, bukan artis sinetron. Kira-kira profesi apa yang sekarang sedang dijalani sama Citra Kirana? Pramugari sih aku pengen. Oh, tetap pramugari. Tetap dengan iya. Ini ya. Kenapa Kak pramugari, Kak? Bisa jalan-jalan. Aku mikirnya dulunya gitu, kayak bisa jalan-jalan. Padahal kalau dipikir-pikir kalau kita long flight gitu ya capek juga jadi pramugari ya. Dia nggak tidur, dia harus melayani kita. Dan ya kan. Iya, dengan bajunya yang super ngetat gitu misalnya, yang tetap harus cantik gitu harus rapi terus. Iya, harus rapi. Kalau pikir-pikir capek juga ya. Tapi kalau misalnya aku kayak keluar negeri gitu ya, misalnya aku jalan-jalan lagi jalan-jalan di mana gitu, terus aku kayak suka ngomong sih sama Mas Reski tuh, kayaknya seru deh kalau misalnya aku kayak kerja. Pokoknya aku kalau misalnya ke luar negeri, aku kayaknya akan jadi ini barista kopi deh, atau aku jadi kayak kalau misalnya di hotel aku akan yang selalu bikin omelet untuk orang-orang. Aku bilang gitu. Oh, jadi bagian dapur. Bagian dapur, tapi yang bagian bikin omelet aja. Karena kayak kalau kita ke restoran, kalau kita nginep di hotel, yang paling panjang ditungguin tuh kan selalu yang bikin omelet kan. Aku kayak akan jadi bagian omelet itu deh. Kan ranjanya panjang gitu. Atau kan kenapa nggak mikir jadi manajernya aja sih, gitu? Atau misalnya kamu jadi apa gitu di hotel itu, kenapa harus jadi yang bikin omelet? Atau kepala chefnya gitu kalau emang mau gitu kan. Tapi seru aja, aku seneng kayak ditungguin banyak orang bikin omelet gitu. Omeletnya yang mana Kak gitu. Aku maunya telur sapi. Saya nggak pakai tomat, nggak pakai bawang. Kenapa barista juga? Apa emang seneng sibuknya kah? Enggak sih, seneng sibuknya aja gitu. Seneng kayaknya keren aja gitu ya, kayak nyampur-nyampurin apa gitu. Tapi emang ngerti apa di rumah gitu. Kalau balik lagi ke pramugari, lihat siapa Kak? Ada mungkin saudara atau mungkin cuma lihat apa pernah ada di naik pesawat? Nggak ada, justru dulu karena aku nggak pernah naik pesawat. Jadi kayak aduh pengen naik pesawat. Kenapa ya kepikirannya dulu juga jadi yang bekerja di airlines ya gitu, kayak pengen jadi pramugari aja. Karena dulu tuh kayaknya pramugari tuh cantik ya gitu, badannya bagus, terus dia rapi gitu. Kalau on point gitu. Iya. Meskipun sudah berjam-jam dia tetap rapi ya kan. Terima kasih. Thank you. Kayaknya dia nggak kena turbulence sih kayaknya. Makanya, kayaknya aman-aman aja. Kita dia turbulence kita doang deh kayaknya. Oke, itu dia. Thank you Kak Cika udah banget udah sharing-sharing hari ini. Dan teman-teman Tribuners, thank you udah nonton konten Spayang Serap. Jangan lupa buat nonton terus konten-konten tribuners.com lainnya, dan sampai jumpa, bye-bye. Bye, thank you. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.